Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dalam renungan harian kita. Mari kita bernyanyi. Kita satukan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Markus 9 ayat 47. Demikian isi firman Tuhan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini sungguh sangat ekstrim Yesus mengatakan hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Bahwa memang pada waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sangat menekankan bagaimana melakukan Taurat itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena anggapan mereka bahwa Tauratlah jalan keselamatan. Jika seseorang melakukan Taurat itu, maka dia akan diampuni dosanya dan akan menerima kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, mereka sangat fokus dalam melakukan hukum Taurat, tetapi banyak dari antara mereka tidak memperhatikan bagaimana saudara-saudarinya yang lain. Mereka hanya berpikir bahwa keselamatan itu bisa mereka kerjakan sendiri jika melakukan hukum Taurat dengan baik sekali. Tapi Yesus justru membuat keterangan dari makna dari melakukan hukum Taurat itu lebih ekstrim lagi. Bahwa jika matamu yang membuat engkau berdosa, cungkillah, katanya begitu. Itu sangat radikal. Karena lebih baik engkau bermata satu masuk ke dalam kerajaan Allah daripada engkau dicampakkan ke api neraka dengan bermata dua. Hal ini menekankan bahwa ternyata tuntutan dari hukum Taurat itu adalah bahwa seluruh tubuh lahiriah kita, bahkan hati dan pikiran kita itu harus kita pergunakan untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna sekali. Karena ternyata melakukan hukum Taurat itu Allah harus sangat-sangat baik sekali. Namun siapa yang berani, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mencungkil matanya ketika matanya mungkin berbuat dosa? Atau di nas lain Yesus mengatakan tangannya dipotong ketika dia melakukan dosa. Siapa dari antara orang pada waktu itu atau hingga sekarang ini yang pernah melakukan hal tersebut? Saya rasa tidak ada orang yang pernah melakukan hal itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada kita adalah karena anugerah dari Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu lagi supaya kita selamat mencungkil mata kita, memotong tangan kita. Tetapi ketika kita diselamatkan dalam Kristus, mata kita inilah mengerjakan apa itu pekerjaan yang Tuhan kasihi. Mata kita ini kita gunakan untuk berkat bagi orang lain. menjadi mata kepada mereka yang buta, menjadi mata yang memperhatikan mereka yang dalam keadaan susah sedih, menjadi mata yang memberikan yang terbaik bagi orang lain. Atau tangan kita ini
Ketika sebelumnya kita hidup di dalam dosa, tangan kita ini melakukan kejahatan atau jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Kristus telah menebus kita, Kristus tidak menuntut tangan kita ini lagi dipotong, mata kita ini dicungkil, maka sebaiknya dalam sukacita kita yang selamatkan, pergunakanlah anggota tubuh kita, pergunakan diri kita ini, kesempatan kita Allah untuk melayani Tuhan, untuk yang terbaik bagi nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sangat bersyukur karena Kristus tidak menuntut kita untuk melukai diri kita, untuk merusak anggota tubuh kita secara lahiriah untuk selamat. Tetapi Kristus sudah mengerjakannya bagi kita. Oleh sebab itu, marilah tangan kita adalah tangan yang melayani. Mata kita adalah mata yang melihat kebenaran, mata yang melihat bagaimana masa depan yang baik, mata yang menjadi berkat kepada banyak orang, bukan mata yang hanya melihat sesuatu yang salah, yang punya rencana untuk melakukan yang jahat atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyelamatkan kita. Amin. Amin. Sungguh bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami, bahwa kiranya anggota tubuh kami, hidup kami secara total menjadi berkat ketika Kristus sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Sehingga pakailah kami ya Tuhan, agar hidup kami ini berbuah menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan ketika kami menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, lindungilah. Engkaulah yang menjauhkan mereka dari para bahaya, yang menjauhkan mereka dari berbagai jenis penyakit. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kekuatan, yang memberikan rezeki, memberkati pekerjaan dari jemaat-Mu, memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Tuhan yang mencerdaskan dan yang menaruh hikmat dalam hati anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan. Lindungilah gereja-Mu ya Tuhan, serta berkati pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja, sehingga semuanya ya Tuhan menjadi sukacita bagi jemaat Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kiranya Tuhan juga yang berkati bangsa dan negara kami ini, yang menghalau bencana alam dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, serta yang menuntun para pemimpin kami, sehingga mereka ya Tuhan memikirkan dan merencanakan serta melakukan apa yang terbaik untuk pelayanan di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kecukupan bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur di hadapan-Mu setiap hari atas berkat Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.